Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jody Agung Pamungkas dengan NIM 2012-11041 dari kelas KPI 2B. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah kalam, Jabariyah, dan Qadariyah. Aliran Jabariyah. Latar belakang lahirnya Jabariyah. Secara bahasa, Jabariyah berasal dari kata jabara yang mengandung pengertian memaksa. Di dalam kamus Munjid dijelaskan bahwa nama Jabariyah berasal dari kata jabara yang mengandung arti memaksa dan mengharuskan melakukan sesuatu. Salah satu sifat dari Allah adalah Al-Jabar, yang berarti Allah Maha Memaksa. Sedangkan secara istilah, Jabariyah adalah penolak adanya perbuatan dari manusia dan menyadarkan semua perbuatan kepada Allah. Dengan kata lain, adalah manusia mengerjakan perbuatan dalam keadaan terpaksa. Pendapat Harun Nasution tentang Jabariyah. Menurut Harun, adalah paham yang menyebutkan bahwa segala perbuatan manusia telah ditentukan dari semula oleh qada dan qadar Allah. Maksudnya adalah bahwa setiap perbuatan yang dikerjakan manusia tidak berdasarkan kehendak manusia, tetapi diciptakan oleh Tuhan, dan dengan kehendaknya. Di sini manusia tidak mempunyai kebebasan dalam berbuat karena tidak memiliki kemampuan. Ada yang mengistilahkan bahwa Jabariyah adalah aliran manusia menjadi wayang dan Tuhan sebagai dalangnya. Paham aliran Jabariyah menurut Abu Zahra. Adapun mengenai latar belakang lahirnya aliran Jabariyah, tidak adanya penjelasan yang sharih. Abu Zahra menuturkan bahwa paham ini muncul sejak zaman sahabat dan masa Bani Umayyah. Ketika itu para ulama membicarakan tentang masalah qadar dan kekuasaan manusia ketika berhadapan dengan kekuasaan mutlak Tuhan. Adapun tokoh yang mendirikan aliran ini menurut Abu Zahra dan Al-Qasimi adalah Jahm bin Safwan, yang bersamaan dengan munculnya aliran Qadariyah. Pendapat lain tentang aliran Jabariyah. Pendapat yang lain mengatakan bahwa paham ini diduga telah muncul sejak sebelum agama Islam datang ke masyarakat Arab. Kehidupan bangsa Arab yang diliputi oleh gurun pasir Sahara telah memberikan pengaruh besar dalam cara hidup mereka. Di tengah bumi yang disinari terik matahari dengan air yang sangat sedikit dan udara yang sangat panas, ternyata dapat tidak memberikan kesempatan bagi tumbuhan pepohonan dan suburnya tanaman. Tapi yang tumbuh hanya rumput yang kering dan beberapa pohon kuat untuk menghadapi panasnya musim serta keringnya udara. Aliran Qadariyah. Latar belakang aliran Qadariyah. Pengertian Qadariyah secara etimologi berasal dari bahasa Arab, yaitu qadara, yang bermakna kemampuan dan kekuatan. Adapun secara terminologi, istilah adalah suatu aliran yang percaya bahwa segala tindakan manusia tidak diinferensi oleh Allah. Aliran-aliran ini berpendapat bahwa tiap-tiap orang adalah pencipta bagi segala perbuatannya. Ia dapat berbuat sesuatu atau meninggalkannya atas kehendaknya sendiri. Aliran ini lebih menekankan atas kebebasan dan kekuasaan manusia dalam mewujudkan perbuatan-perbuatannya. Harun Nasution menegaskan bahwa aliran ini berasal dari pengertian bahwa manusia mempunyai kekuatan untuk melaksanakan kehendaknya, dan bukan berasal dari pengertian kekuatan atau melaksanakan kehendaknya, tapi bukan berasal dari pengertian bahwa manusia terpaksa tunduk pada qadar Tuhan. Menurut Ahmad Amin, sebagaimana dikutip oleh Dr. Hadariansyah, orang-orang yang berpaham Qadariyah adalah mereka yang mengatakan bahwa manusia memiliki kebebasan berkehendak atau memiliki kemampuan dalam melakukan perbuatan. Manusia mampu
melakukan perbuatan mencakup semua perbuatan yakni baik dan buruk. Menurut Ahmad Amin, sebagaimana dikutip oleh Dr. Hadariansyah, orang-orang yang berpaham Qadariyah adalah mereka yang mengatakan bahwa manusia memiliki kebebasan berkehendak dan memiliki kemampuan dalam melakukan perbuatan. Manusia mampu melakukan perbuatan mencakup semua perbuatan, yakni baik dan buruk. Sejarah lahirnya aliran Qadariyah tidak dapat diketahui secara pasti dan masih merupakan sebuah perdebatan. Akan tetapi, menurut Ahmad Amin, ada sebagian pakar teologi yang mengatakan bahwa Qadariyah pertama kali dimunculkan oleh Ma'bad Al-Jauhani dan Gilan Adamashki sekitar tahun 70 Hijriah atau 689 Masehi. Ibnu Nabatah menjelaskan dalam kitabnya sebagaimana yang ditentukan oleh Ahmad Amin. Aliran Qadariyah pertama kali dimunculkan oleh orang Irak yang pada mulanya beragama Kristen, kemudian masuk Islam dan kembali lagi ke agama Kristen, namun namanya adalah Susan. Demikian juga pendapat Ahmad Ibnu menemukan dokumentasi lain yang menyatakan bahwa paham Qadariyah terdapat dalam kitab Ar-Risalah dan ditulis untuk Khalifah Abdul Malik oleh Hasan al-Basri sekitar tahun 700 Masehi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.